Di dalam oktagon, teknik adalah kunci. Ayo. All out. Namun di sini, ketahanan fisik adalah segalanya. 24 fighter terbaik One Pride MMA berkumpul. Ayo merah! Hurra! Bukan untuk bertarung, tapi untuk membuktikan siapa yang memiliki fisik paling perkasa sebelum One Pride MMA 89. Dua kubu akan saling beradu di bawah komando para kapten mereka. Bukan sekedar kompetisi, ini adalah seleksi alam. Siapakah yang terkuat? Siapa yang mampu melampaui batas kemampuan manusia? Dan siapa yang pantas memegang tahta di oktagon One Pride MMA 89? Halo semuanya, apa kabar pencinta One Pride? Nama saya Paul Palele, a.k.a. P-Double, dan hari ini saya hadir dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Tentu saja karena One Pride selalu hadir dengan sesuatu yang fresh. Bukan hanya soal pertarungan, tapi soal semangat, tantangan, serta kekuatan. Selamat datang di One Pride Physical. Lewat program ini kita akan melihat bagaimana fisik, mental, dan daya tahan para fighter One Pride MMA akan diuji lewat challenge-challenge yang real, keras, dan tanpa kompromi. Program ini lahir dari visi untuk membawa One Pride ke level berikutnya. Bukan hanya sebagai ajang MMA, tapi sebagai gaya hidup, inspirasi, dan pembuktian konsistensi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan ajak seseorang yang jelas tidak asing di dunia One Pride MMA sebagai co-founder One Pride, Prof. Sino. Baik, ini adalah sesuatu yang sangat baru, fresh, dan berbeda. Mungkin kita mulai dengan menjelaskan permainan ini apa aja sih One Pride Physical, mungkin dari basic rules-nya juga. Ya, kita akan menggelar One Pride 89 ya, nanti di bulan April. Tapi sebelum mereka bertarung, berantem, gebuk-gebukan, kita mau adu dulu mereka. Karena sebagai petarung MMA, menang kalah tuh bukan hanya sekedar teknik, tapi persiapan dari fisiknya, conditioningnya, strength-nya. Nah itu yang mau kita tes hari ini. Jadi lebih ke breakdown fisik ke mereka tanpa combatnya gitu. Betul. Wah ini luar biasa seru. Dan gimana ini mekanismenya dan breakdown seluruh acaranya? Nanti akan ada 5 push di mana kita akan ngetes kekuatan dan agility-nya mereka masing-masing. Nanti akan dibagi menjadi dua tim. Oke. Tim merah dan tim biru. Tiap partai akan bertarung masing-masing. Oke. Nah yang menang akan mendapatkan poin untuk timnya. Jadi ini adalah tim sport. Jadi untuk 5 challenge ini akan mendapatkan group points tapi masing-masing harus menang secara individu. Betul. Dan ini mereka akan mempertemukan yang lawan mereka yang akan terjadi di fight card nanti di One Pride 89. Betul. Dan saya percaya yang menang di sini kemungkinan besar menang di atas oktagon. Wow, ini adalah sebuah tantangan dari Prof. Sino yang akan membuat motivasi tambahan jelas untuk para challenger di kompetisi ini. Dan speaking of which, Prof sudah siap? Siap dong. Tapi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita panggilkan peserta One Pride Physical. Let's go! Kita akan menuju yang namanya Physical One Pride dan saya sendiri adalah kapten yang terpilih untuk tim merah. Dan saya rasa kami dari tim merah percaya diri untuk memenangkan pertarungan ini. Untuk kali ini kita di-push dari fisik kita, dari body kita, gimana mental kita. Hari ini tuh jadi ajang untuk membuktikan kepada diri saya sendiri, masih pantaskah? Keren sekali. Kenapa kita bisa menguji sampai mana kekuatan kita bisa melakukan sesuatu game yang disediakan oleh Physical. Dan Physical One Pride ini adalah salah satu tangga untuk pertandingan saya nanti di One Pride 89. Terbilang cukup menantang juga karena kita akan dibentuk satu grup dan akan menantang grup lainnya seperti saya di blue corner dan saya harus menantang red corner.
Baik, ini dia 24 peserta yang akan tanding di April yang mendatang. Tapi hari ini mereka akan tanding terlebih dahulu di 5 challenge yang berbeda. Di sebelah kiri saya ada tim biru, sebelah kanan tim merah. Dan untuk menjelaskan apakah aja yang akan terjadi di challenge-challenge berikutnya, saya ingin memanggil Coach Dean mewakili Empire Fit Club. Apa kabar, Coach? Coach, boleh di sini untuk mungkin kita akan dapat penjelasan sedikit dari Coach Dean yang lebih jelas mengenai gimana caranya kita secara fisik sih kita udah bisa lihat ya mereka sangat fit, tapi gimana caranya kita akan men-challenge fisik mereka yang top semua ini. Oke, pada hari ini kita memang ada 5 station atau ada 5 tempat yang akan mereka tandingkan di antara tim merah dan tim biru. Dan pastinya di setiap challenge tersebut akan ada aspek yang berbeda-beda. Ada aspek strength endurance, ada aspek power, ada aspek kecepatan juga. Yang gimana nanti kita mau lihat nih dari tim merah, tim biru, di manakah overall tim yang akan menguasai 5 station tersebut. Dari pertama kali kita dibilang dari tim One Pride bahwasanya ada pertandingan fisikal One Pride, kita rasa kita akan menjadi pemenang. Mungkin menjadi aspek yang dimana ketika mereka belum bertanding pun kita udah tahu nih, oh apakah tim biru atau tim merah yang lebih kuat. Saya akan menunjukkan bahwa tidak hanya jago berkelahi, tetapi kita jago juga untuk fisikal kita, cara kita berpikir, cara kita mengkontrol badan kita. Oke, baik, cukup jelas semuanya dan semua peserta udah siap? One more time, are you ready? Yes, langsung saja kita mulai station pertama, dead ball throw. Challenge pertama ini akan fokus pada power. Para fighters akan berlomba untuk melemparkan dead ball seberat 15 kg sejauh mungkin. Siapakah fighter yang mencetak catatan lemparan terjauh, dialah pemenang atas lawannya. The rules. Kedua kaki berada di dalam area matras. Handle dan grab dead ball dengan kedua tangan. Gunakan hips power untuk melemparkan dead ball ke arah belakang sejauh mungkin. Titik bola jatuh akan diukur oleh judges. Saya rasa anak-anak di tim merah itu cerdas-cerdas semua, jadi ngasih ide-ide yang baik. Aku bisa bilang kita lebih kompak, lebih solid dari tim biru. Untuk kesiapan ya cukup siap juga ya kan untuk memberi persaingan. Pokoknya untuk hari ini kita memberikan terbaik. Oke, kita akan minta 2 dari tim merah dan 2 dari tim biru. Sementara dari tim biru, Porhens Pareda. Oke, rupanya kayak gini ya game pertama. Wah. Kalau disebut dengan apa persiapan Anda, saya tidak mempersiapkan, tapi itu sebagai latihan kami. Setiap latihan untuk tiap hari. Belum terlalu siap lah. Nah, ini kan kaget gitu loh. Karena mungkin game yang pertama itu termasuk baru juga ya, belum pernah aku yang lakukan. Saya kaget, saya kira beratnya cuma 10 kilo atau 12 kilo, lupanya 15 kilo. Dan ini juga hal yang baru ya buat kita, karena biasa kita tuh lempar bolanya ke depan, slam ball, atau kita lemparnya ke atas, bukan ke belakang. Oke, tim biru ready? Ready. Tim merah ready? Ready. Let's get it on! Ayo. All out. Ambil napas. Yes. Aduh, maaf ya buat teman-teman semua, saya tadi sudah pede banget. Selamat berjuang untuk yang berikutnya. Kalau Ika, nggak tahu ya. Kayaknya masih jauh deh. Game station yang pertama itu easy sekali ya, karena
udah beberapa juga aku setiap latihan juga seperti itu. Dua poin kita. Mantap, mantap. Pemanggilan untuk dua peserta berikutnya dari tim merah, Iman Lesmana. Sementara dari tim biru, Rizky Pakayan. Ya lumayan 15 kilo karena itu tidak terbiasa melakukan gerakan itu. Di game station pertama di ball throw itu sebenarnya itu kesukaan saya. Ade Permana dan Doni Simangunsong. Itu emang nggak ada beban gitu. Emang kami udah terbiasa di tempat latihan kami pun melakukan itu saat kita SC ya, strength and conditioning-nya. Tinggal mengasah aja terus apa kelemahan lawan itu yang kami latih terus. Tim biru ready. Tim merah ready. Let's get it on. Bu, napas dulu. Napas. Santai, santai. Ya. Nice. Oi, Rizky. Wow. Kayaknya belum panas ya, belum panas. Memang saya jarang melakukan hal itu, pas tadi melakukan agak kaget di pinggang sih. Sebenarnya sama kaku di tangan. Lumayan sakit juga tadi pinggang pas lempar. Saya sudah kuasai beberapa tekniknya juga untuk biar bolanya itu bukan melambung ke atas tapi melambung lebih jauh ke belakang. Ada sih sebenarnya leading jauh ya Bang. Disitulah panasnya Bang. Yang pertama saya akui kalah. Your next challengers untuk dead ball throw dari tim merah, Billy Pasulatan. Yang berikutnya dari tim biru, Rama Supadi. Sebenarnya menurut aku itu nggak terlalu susah juga karena kita kan ini bersaing dengan lawan. Jadi kita harus lempar ya semaksimal mungkin lebih jauh dari lawan kita. Sebenarnya itu pada awalnya saya juga belum tahu ya cara lempar bolanya itu seperti apa. Nandi Speed. Yang berikutnya Edward Firnanda. Aku dari dulu nggak pernah persiapan ketua. Karena aku yakin ini fisik umur 30 kayak umur 20 tahun. Jadi aku yakin. Tim biru ready. Tim merah. Perasaannya Bang kena mental sih Bang. Let's get it on. Dari tim kami bilang, lemparnya ke samping aja, ke samping. Dia bilang, jadi lewat samping. Begitu saya coba, ternyata wah lebih pendek malah sebenarnya lebih kuat lewat belakang. Untuk lemparan lawan aku udah lihat pertama kali dia lempar, aku pikir aku bisa unggul nih. Tadi pemanasan masih kurang maksimal sebenarnya. Baik, dan yang berikutnya untuk dua peserta dari tim merah, Hatoropan Simbolon, dan dari tim biru Alan Lolo, Yudi Cahyadi, dan Ajul Diarmo Simbolon. Yang saya utamakan adalah
mencoba untuk memaksimalkan. Karena kebetulan yang dibutuhkan adalah strength dari kaki, didorong dari pinggang menggunakan tangan. Saya rasa saya bisa lebih unggul daripada lawan saya. Secara fisik, secara mental tidak ada kaget atau terkejut lah untuk menghadapi fisikal hari ini. Tim biru oke? Tim merah, let's get it on! Alhamdulillah di situ saya bisa melempar dengan sejauh mungkin, bisa mengalahkan lawan saya. Dan benar saja pada akhirnya saya yang unggul dari lawan saya. Yang berikutnya dua peserta dari tim merah, Gideon Manurung. Saudara dari tim biru, Anthony Tambunan. Dan Mario Satya dan Iksan Ladi. Kalau melihat dari tantangan tersebut, kemungkinan yang bisa melempar lebih jauh adalah orang-orang yang rata-rata lebih pendek. Kurasa kalau game di kali ini, kalau berat badan gak menjamin sih ya. Kalau jauh lemparan, yang penting kita harus mengandalkan power. Tim biru ready, tim merah. Kalau untuk melempar bola itu, ini baru pertama kali saya lakuin. Let's get it on! Berpikiran bahwa oh ini seperti kettlebell swing aja, seperti kettlebell swing biasa, dan gue coba-coba dan ternyata timing yang pas kita waktu melempar. Jadi kita harus fokus, memang benar fokus, mengandalkan fokus dan juga power. Pas waktu melakukan dead ball draw, pas mengelemparnya nggak maksimal. And your final pairing untuk challenge pertama, dead ball throw. Dari tim merah, Pinter Berantem. And dari tim biru, Acong Preman Pensiun. And the team captain, Ronald Mastrana Siahaan. And team captain, Windri Patlima. Tim biru, tim merah. Kebetulan saya kan aktif di strength conditioning, jadi melihat tes ini saya udah hal yang biasa. Jadi saya hanya penyesuaian aja. Jadi saya mengikuti instruksi beliau-beliau seperti Kapten Windri. Dia bilang tekuk kakinya, jadi jangan dilempar terlalu atas. Jadi gerakannya ada di pinggang gitu. Saya selalu mengikuti beliau. Jadi let's get it on! Ayo merah! Hurra! Ayo! Play! Play! dari hasil
di game lempar bola ini saya kurang puas, soalnya awam. Saya menjadi lemparan terjauh. Jadi dari 24 vektor saya nomor 1 lemparan terjauh. 6 meter lebih. Kumpul. Blue corner. Blue corner. Bibon. Baik, tadi baru saja kita menyaksikan dead ball throw sebagai tantangan fisikal pertama di One Pride Physical. Dan luar biasa sudah mulai terlihat jiwa kompetitif dari para kompetitor. Dan selain itu mereka juga menunjukkan seberapa kuat kejiwaan mereka dan kebersamaan sebagai satu tim. Dan kita akan menghitung hasilnya dan saya juga ingin mengundang Coach Dean. Coach Dean, kita lagi nungguin hasil untuk ditunjukin dan para peserta juga masing-masing merasa mereka menang. Dari Coach Dean sendiri, boleh kasih sedikit pendapatnya mengenai apa yang mereka sudah display di challenge pertama? So far memang kalau kita lihat ya, kedua tim powernya lumayan rata ya kalau kita lihat. Di tim biru memang ada yang dominasi dan juga di tim merah ada dominasi. Namun kalau saya lihat yang terjauh sepertinya akan ada dari tim merah. Gitu ya, oke. Tapi baik sekali, speaking of siap, kita sudah siap untuk kasih kalian lihat hasil dari dead ball throw. Jarak yang paling jauh. So far kita bisa lihat di sini jarak terjauh ada pada Ronald. Wow, tim captain ya. 6 meter 13. Luar biasa. Dan itu kita bisa lihat. Dan dari tim biru. Dan dari tim biru kita bisa lihat juga dari tim kapten itu sendiri 5,80. Wow. Ini benar-benar luar biasa karena ini menunjukkan bahwa emang tim captain main fight card-nya juga mereka membawa sebuah beban untuk nge-lead timnya tersendiri. Pada saat tes pertama dilakukan dan di situ kita kalah, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa menyamakan posisi. Jadi saya naikin daya juang anak-anak supaya kita bisa ngambil poin untuk menyamakan posisi tersebut. Ronald adalah kapten di tim kami. Jadi di saat kita lelah, Ronald juga ngebantu kita untuk up lagi. Ketika kita kasih semangat untuk temannya, tenaganya bertambah. Aduh sayang sekali ya, di game pertama ini kita sudut merah harus kalah. Sangat mengecewakan tapi nggak apa-apa lah. Masih ada 4 lagi kita harus kejar. Oke, semangat buat teman-teman yang lain juga. Aku ikut games ini sebenarnya masih ada sedikit cedera yang aku alamin di kaki, ankle, betis, lutut, terus shoulderku juga. Ya menurutku dead ball throw itulah easy lah buat aku ya. Ya bisa disebut juga sebagai MVP yang pertama. Dan ternyata semua teman tim biru bisa melakukannya dengan kerja keras mereka sendiri dan akhirnya kami bisa menang di game station pertama ini. Kapten kita itu Windri dan kita harus mendengarkan apa saran dia gitu untuk bisa menang. Ya perasaan saya sih di tim biru dan di bawah naungan Kapten Windri, walaupun kita berbeda-beda camp, berbeda daerah, tapi kita tetap kompak, solid. Kalau di game station pertama kami aja menang, kemungkinan besar di game station kedua nih kami pasti menang. Baik, Coach, sepertinya kita sudah siap untuk masuk ke challenge berikutnya. Siap banget. Alright, tim biru udah siap untuk challenge berikutnya? Tim merah? Alright, let's get ready for our next challenge, the shuttle run. Let's get it on. Go!